Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taqtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان البتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 11. Tanbihun yang keberapa nih? Yang kalimat sudah lah. Oh, yang ke-6 lah. Tanbihun yang ke-6. Telah diketahui pula arti tanbihun kita sudah belajar maksudnya, cuma jangan sampai kada ingat. Nah, itu maksud tambihun, jangan sampai kada ingat. Tambihun yang kita jangan sampai kada ingat yaitu yang ke-6. Telah diketahui pula bahwasanya 50 aqaid. Nah, 50 itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 2 cara Allah bagawi, 3 sifat makhluk, berarti totalnya 25, dengan lawanannya menjadi 50. Maksudnya 50 kait ini nah, pertama 20 yang wajib bagi Allah, imbah itu 2 cara Allah bagawi, imbah itu 3 sifat makhluk. Nah, 25 masing-masing berisi lawanannya, berarti jadi 50. 20 itu sifat yang wajib bagi Allah dari wujud sampai mutakalliman, dengan lawanannya 40. 2 cara Allah bagawi jaiz dengan tanazzuhu ta'ala anil agrad, dengan lawanannya jadi 4. 3 sifat makhluk, pertama makhluk hudusul alam 1, yang kedua makhluk itu zatnya kada memberi bakas 2, yang ketiga sifat makhluk kada memberi bakas 3 dengan masing-masing lawanannya lalu jadi 6. Nah, maka di total seluruhnya 50 aqaid. Nah, itu wajib hafal tuh, atau mengkada hafal seandainya kita bertamuan pinando. Nah, gitu tuh, jangan sampai bila bertamuan kada pinando berarti kada hafal ngarannya. Kada masih harus bisa mengurutkan bang, yang bila tetamu yang bila bertahilalat marjuki. Nah, itu patuh pian. Amun yang kada patuh mana marjuki mana umar berarti berdosa kita. Mana baqa mana mukhalafah kada paham kita berdosa. Nah, itu mana jaiz mana tanazzuh kada paham itu berdosa. Walaupun kada mesti harus hafal maurutakan. Nah, tapi pokoknya bila bertamuan pinando. Nah, gitu. Telah diketahui pula bahwasanya 50 aqaid yang tersebut itu lazim. Arti lazim itu sudah nengkaya itu adanya. Masuknya, arti masuk itu terkandung pada istighnaihi ta'ala an kulli ma siwah wa ibtikharu kulli ma adahu ilaihi ta'ala. Nah, ini yang semalam istighna ibtikhar. Di sini jangan sampai kada ingat yang 50 itu tabagi 2, ada istighna, ada ibtikhar. Maksud istighna di sini Allah bujur-bujur kaya, bujur-bujur sugih, kada bahajat dengan siapa-siapa. Nah, pada dalilnya 28 di antara yang 50 tadi. Imbah itu pulang Allah itu bersifat ibtikhar, maksudnya dihajati oleh selainnya. Nah, pada dalilnya sisanya yang dari 28 yaitu 22. Nah, 28 itu dengan lawanannya. Kalau yang diringkas 14 saja sebenarnya itu.
Yang 22 itu pun dengan lawanannya. Kalau diringkas 11. Nah, itu yang bulat-bulat semalam halaman 10 itu nah. Jadi setelah kita semalam belajar itu, jadi jangan sampai kita kada mutalaah sebenarnya wayah saorangan tuh membaca saorangan dibaca dimasukkan tunggal bagian sambil dibaca sambil dipahami. Sambil berabah kada apa-apa ai kamarian. Taguring mang biasanya. Bila sambil berabah taguring biasanya. Biasanya kalau sambil berabah taguring. Ulun mang rajin tuh. Pian sama aja juga. Nah, jadi sambil berduduk, oh maksud musdaqniyun an kulli masiwa ada 28 lawanannya. Mustaghfirun ilahi kullu ma'adah ada 22 dengan lawanannya. Lihatin apa-apa alasannya, sebabnya, segala macamnya. Nah, oh ini leh. Nah, mamutalaah itu termasuk bagian dari tafakkur namanya. Sekali pian mutalaah paham lebih hebat daripada beribadah setahun. Ambil bukunya, baca halaman 10. Ini maksudnya ini. Maungut jepian, nah. Sambil maungut dibaca. Paham? Sekali paham lebih baik daripada beribadah setahun. Ayo. Setahun beribadah. Maka ibadah yang diterima tapi sampai kepada paham. Arti sampai kepada paham tuh ya kita ilih ya. Nah, itu. Kalau sudah ilih paham tuh. Kalau mengapa tadilah inilah maksudnya lah aja nyanyuk aku nah aja. Nah, itu belum paham ternyata. Berarti perlu betakun pulang. Kalau sempat nyanyuk itu perlu betakun pulang. Jadi istighna 28, iftikhar 22, totalnya 50 masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Barang siapa paham yang 50 itu bahwa adalah kandungan bagi kalimat la ilaha illallah, asal paham lah. Arti paham itu tuh mengerti maksudnya, asal paham mengerti maksudnya. Apabila inya memaham dan mengerti itu waktu mengucap la ilaha illallah paham ya, sama sudah inya menyebut yang ke-50-nya itu. Nah, dan apabila dia amalkan, bila imbah 5 waktu, imbah subuh bacanya 3 kali yang berjematan itu, imbah juhur kayak itu pulang bacanya, maka itu dijamin oleh para ulama yang sanad kita ke atas terus sampai ke Allah Ta'ala, itu husnul khotimah. Itu jaminan oleh orang yang di atas kita. Nah, asal kita mengamalkan dan paham. Jadi 2 syaratnya, paham dan mengamalkan. Seandainya pun nih biar guru bahari, seandainya kita waktu sakaratil maut kada mengucap la ilaha illallah, itu tetap dihukumi husnul khotimah, tapi syaratnya paham. Nah, maka penting benar memaham nih tuh. Jangan sampai salah paham atau gagal paham. Orang bahari mencari paham tuh sampai ke Cina mendatangi mencari paham. Nah, saking hendak paham itu nah sampai ke Cina ditanginya tuh orang bahari. Maka kada yang berpesawat bang bakuda mencari paham itu, sebab paham ini penting benar. Paham inilah disebut hidayah. Asal paham lalu diamalkannya dengan muntung la ilaha illallah jadinya 3 kali imbah 5 waktu. Nah, maka jaminan orang tersebut husnul khotimah. Nah, jaminan walaupun mulutnya ketika sakaratil maut, menjelang sakaratil maut kadang mengucap la ilaha illallah. Nah, walaupun kadang mengucap la ilaha illallah. Yang ke-7 itu yang ke-6 sudah ya, paham sudah kita nih tuh. Ada kalau saur beli lagi satu-satu yang dalilnya wujud kidam bakat itu sudah. Yang ke-7, maka telah diketahui pula bahwasanya yang harus ini tulis di bawah jaiz. Yang jaiz bagi Allah Ta'ala itulah 1 jua. Nah, ini pun sudah juga kita belajar ya kalau. Cuma sidin mentambih, jangan sampai kada ingat Allah itu bersifat jaiz. Jaiz itu artinya
Orang bahari mengartikan harus. Itu orang bahari. Kalau bahasa orang bahari harus artinya jais, kalau wayah ini harus itu lain lagi maksudnya. Orang wayah ini bilangnya harus ya artinya kada kawa kada ya kalau. Nah, makanya diartikan kalau jais dalam kitab-kitab Melayu itu artikanlah apa? Kalaunya harus ada di kitab-kitab Melayu artikanlah jais. Nah, itu. Jais. Jadi Allah bersifat jais itu satu juga, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, maksud fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah bila bagawi terserah sidin. Nah, itu Allah bila bagagawi terserah sidin. Bila sidin hendak mengadakan sesuatu terserah sidin, meniadakan sesuatu terserah sidin, mengabulkan sesuatu terserah sidin, kada mengabulkan terserah sidin, menggerakkan terserah sidin, mendiamkan terserah sidin. Nah, itu disebut fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bisa menggawi, bisa kada. Bisa memberi, bisa kada. Bisa mengabulkan, bisa kada. Maka kalau disimpulkan Allah itu baisi sifat bila bagawi tasarah sidin. Itu disebut pemahaman fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, disingkat jaiz. Jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu singkatan bagi jaiz, atau bahasa Melayu bahari harus. Bahasa kita bang milenial nih boleh-boleh saja. Nah, apa maksudnya boleh-boleh saja aja? Kada wajib bagi sidin bagawi. Kada wajib bagi sidin apa ujar kita tuh kada wajib. Nah, misal kita berdoa. Nah, bagi Allah hukumnya boleh mengabulkan, boleh kada. Bukan wajib mengabulkan. Nah, kalau wajib mengabulkan itu makhluk. Jir atasannya nyawa wajib nang kene. Nah, itu sifat makhluk. Allah kada ada yang mengatasi. Nah, kalau Allah Ta'ala wajib, misal nih ada orang misalnya berusaha, berikhtiar membuka toko, ya Allah, yang dijual apa yang dicari oleh seluruh makhluk sampai alam jin ada lengkap di situ, keperluan jin segala macam lengkap berataan. Nah, imbah itu pulang berjualannya pulang murni di tengah jalan, kada betah lagi orang pasti melihat berataan. Nah, imbah ninto pulang maka di tengah jalan, maka di simpang 10 pulang. Nah, takut pulang manusia di situ. Imbah ninto pulang kita dari membuka toko sampai tutup takurihing terus lawan orang. Artinya pelayanan super mantap. Takurihing terus. Saking supaya orang singgah nih. Nah, lalu imbah ninto pulang harganya pulang 3 kali lipat rendah pada harga orang pulang. Murah benar deh. Nah, maka menurut hitungan matematika Indonesia Merdeka ini orang tadi payu benar dan sugih. Ya kalau sebab modalnya luar biasa banyak. Hitungan matematika nih. Nah, lalu kalau melihat sudah dari sisi syariat lengkap. Nah, bagi Allah Ta'ala kada wajib mengabulkan hajatnya sugih ninto. Bagi Allah Ta'ala boleh-boleh saja. Boleh inya payu dagangannya, boleh kada. Bagi Allah Ta'ala tasarah sidin. Boleh Allah menyugihkan inya, boleh Allah membangkrutakannya. Bagi Allah tasarah sidin. Nah, ini yang disebut jaiz narangnya. Kada wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau pang kita beranggapan jomong sudah syariatnya lengkap-lengkap ini, mau kada mau tupang pian Tuhan awas ya. Ada kawa enggak itu. Nah, yang lebih ekstrim lagi misal pulang kita dari mulai lahir sampai wafat kada pernah mengerjakan maksiat, sehalus dabu pun kada pernah bermaksiat. Perhatian kayak hati Nabi Muhammad, akhlak kayak akhlak Nabi Muhammad. Nah, wajibkah bagi Allah memasukkan kita ke dalam surga? Kada wajib juga. Tapi napa hukumnya? Jaiz, harus. Maksud harus di sini jaiz. Maksudnya apa lagi? Tasarah sidin. Napa maksudnya tasarah sidin? Ayo tasarah sidin Boleh sidin memasukkan, boleh kada. Nah, ini hukum dari segi hukum kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala itu mutlak, semutlak-mutlaknya 1000%. Kada ada kawa yang mengatasi Allah Ta'ala.
Jangan sampai kita beranggapan gara-gara aku beribadah nang kini banyaknya, gara-gara hatiku baik nang kaya Nabi Muhammad nang kini, gara-gara aku banyak ini segala macam, seluruhnya ibadah pemurah segala macam, maka aku kada ada cara lain melainkan hanya surga yang aku dapat. Nah itu tak salah. Maka Allah Ta'ala kada ada pilihan lain melainkan wajib memasukkan aku ke dalam surga. Itu bagiannya salah. Di mana salahnya? Kalau kita memadahkan bahwa Allah Ta'ala wajib memasukkan kita ke dalam surga karena kita sudah nengkaya 100% kaya Nabi Muhammad misalnya, nah berarti ada sesuatu yang mengatasi Allah Ta'ala. Di situ salahnya. Berarti ada sesuatu yang memaksa, yang sanggup mengarasi Allah Ta'ala, sedangkan Allah kadada yang menggagahi. Arti kadada yang menggagahi itu kadada yang mengatasi. Nah ini dari sisi hukum kekuasaan, kemutlakan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kayak itu juga sebaliknya. Orang yang bermaksiat dia terus ada ibadah di dirinya, lalu hasilnya kayak apa? Terserah Allah Ta'ala sebenarnya. Seandainya Allah Ta'ala masukkannya ke dalam surga, terserah sidin kada bukan berarti kada adil tuh, kada, terserah sidin. Kekuasaan mutlak hanya bagi Allah. Nah, kalau kita menganggap imbah aku berdoa lalu kabul, sama artinya kita memadahkan doa kita berisi kekuasaan menggagahi Allah Ta'ala. Nah, itu di situ salahnya. Kalau kita menganggap imbah kita berdagang luar biasa secara syariat bagus, lalu kita menganggap gara-gara syariatku ini aku sugih, berarti kita menganggap ada sesuatu syariat yang sanggup menggagahi Allah Ta'ala. Di situ salahnya. Nah, cuma ujar ulama tauhid dalam kitab Jauharah Tauhid dipadahkan di situ, apabila kita sudah yakin bahwa Allah bersifat jaiz, maka bukan berarti kita berisi keyakinan yang salah bahwa segala sesuatu terjadi bisa kada sesuai dengan syariat. Nah itu keyakinan yang salah juga pulang. Jadi Allah Ta'ala memadahkan bahwa sidin bersifat jaiz bukan berarti mengacaukan syariat, kada lah. Cuma di sini supaya kita membujurkan etikat bahwa Allah tadi kada bisa digagahi. Nah kayak itu. Syariat kayak apa? Syariat apabila kita bujur-bujur cangkal berusaha, nah biasanya sugih, biasanya, dan itu memang kebiasaan kayak itu, tapi kadang Allah Ta'ala mendidik kita. Ada juga orang cangkal benar tetapi miskin. Itu didikan Allah bagi kita supaya jar Allah Ta'ala yang bujur-bujur bakal hendak segala sesuatu itu aku sebenarnya. Nah ya kalau biasanya bila orang nih baubat, asal cangkal aja baubat biasanya sembuh. Nah ini kan biasanya secara hukum adat, itulah kebanyakannya, kebiasaannya. Tetapi ada juga orang yang baubat kemana-mana kada sembuh-sembuh. Ini adalah didikan Allah Ta'ala supaya kita tahu bahwa yang menyembuhkan itu, yang bakal hendak sembuh adalah Allah. Kehendak makhluk kada kawa mengatasi kehendak Allah. Kekuatan makhluk kada kawa mengatasi kekuatan Allah. Nah sama nang kaya tadi jarulun tadi lah, orang ni beribadah nih seumur hidupnya kada ada maksiat, maka hukumnya kada wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga, tapi hukumnya jaiz, boleh saja. Nah lalu pian banggapan berarti musihalah aku bila beribadah musihalah kada masuk surga. Nah itu kada kayak itu maksudnya. Arti musihalah itu salah. Aku kada masuk surga aja, kada kayak itu maksudnya. Kebanyakannya asalnya taat kepada Allah masuk surga, kebanyakannya. Nah, lalu kenapa ada kisah orang yang taat lawan Allah kada masuk surga? Memangnya kada menyempurnakan syarat-syarat taat. Taat secara zahiriyahnya aja, barangkali di hatinya ada riya, barangkali di hatinya ada ujub, lalu nya tetap masuk neraka. Nah, lalu yang kedua pulang ada orang yang misalnya tadi bermaksiat aja seumur hidupnya, bisa ajanya masuk surga.
Kenapa? Nah, ini adalah bagian dari luasnya rahmat Allah. Nah, yang ini yang banyak terjadi. Kalau orang berbuat ibadah seumur hidupnya lalu masuk neraka itu hampir-hampir kadada. Walaupun ada lah, tapi jarang benar itu dalam kitab Jauharah Tauhid. Nah, tapi kalau yang tadi orangnya maksiat terus ternyata ujung-ujungnya husnul khotimah masuk surga, yang ini banyak. Kenapa? Bagian dari keluasan rahmat Allah. Nah, jadi kita melihat orang yang ahli bermaksiat boleh jadinya kena ujung-ujungnya husnul khotimah. Kenapa? Rahmat Allah maha luas. Rahmat Allah maha luas. Melihat kita beribadah, nah disinilah kita. Jadi hasil kita mengenal Allah bersifat jaiz, wajib kita ada rasa takut lawan Tuhan. Nah, ada rasa takut lawan Tuhan. Jangan sampai kita waktu beribadah tadi rasa iya sudah, pokoknya 99,99 masuk surga. Persennya tuh. Yang satunya tadi tuh belum mati ham lagi ya. Itu aja. Mun sudah mati ya sudah tuh. Surga mahadang ujar. Nah, amun sangka baik boleh. Bagus kalau kita bersangka baik lawan Allah taala. Aku ini japian bersangka baik, Allah masukkan aku ke dalam surga. Itu bagus bersangka baik. Nah, tapi kalau rasa seorang yakin masuk surga itu kada boleh. Jadi dalam ibadah, waktu kita beribadah disuruh kita berisi perhatian takutan lawan Tuhan. Nah, apabila kita asal ada takut lawan Allah, ini disebut membesarkan Allah waktu beribadah. Ini disebut ibadah batin darahnya di dalam ibadah zahir. Nah, ada rasa takut lawan Allah Ta'ala. Karena kita ada rasa takutan, lalu kita pun menganggap diri kita tadi hina di hadapan Allah. Dan kita kadang mau menghinakan orang, apalagi mempunis orang, karena sama-sama belum final. Sama-sama belum final. Nah, jadi hikmah kenapa kita mengenal bahwa Allah bersifat jaiz, walaupun kita saben hari bersedekah 1 miliar, tetap kita ada rasa takutan lawan Allah. Itu hikmahnya. Hari-hari kita baca salawat 10.000 sehari, tetap kita ada rasa takutan lawan Allah. Nah, takut dengan Allah inilah hakikat membesarkan Allah. Hakikat dari ta'zim, membesarkan kepada Allah. Ada rasa takutan di hati lawan Allah Ta'ala. Nah, karena bisa kita berang arti membesarkan dia. Arti membesarkan Allah tuh kita takutan lawan sidin, itu naranya membesarkan. Ada wani tuh lawan sidin. Yang kedua, hikmah kita mengenal bahwa Allah bersifat jaiz tuh kita kada lagi berpegang dengan ibadah yang kita kerjakan. Nah, kada berpegang dengan doa yang kita mohonkan. Tapi yang kita perpegangi adalah bahasa Banjarnya adalah maras kasihan Tuhan. Ya Allah, ulun ni maharas kasihan pian aja lagi. Walaupun gawian kita baiknya nih, kita kada wani mengandalkan ibadah kita di hadapan Allah ada wani. Nah, ujar ulama tasawuf, kita nih beribadah. Nah, ibadah kita ini seandainya kita andalkan di hadapan Allah, bisa tabuli ke muha kita. Amun Tuhan tuh bujur-bujur meneliti lewat ibadah kita, bisa tabuli ke muha kita. Makanya kita jangan wani-wani mengandalkan ibadah ke hadapan Allah. Yang kita andalkan itu kasih sayang Allah kepada kita, walaupun kita dalam keadaan beribadah. Nah, jangan sampai kita mengandalkan ibadah kita. Orang yang sudah mengandalkan ibadah kita cagar berpenyakit hatinya. Penyakit apa aja? Penyakit sombong karena sudah ahli ibadah. Karena ia mengandalkan ibadahnya. Karena ia mengandalkan ibadahnya timbul karena di hati sombong. Sebab ibadahku banyak, lalu inya merasa sudah pak iyanya dengan ibadahnya tadi. Bahkan kena ujung-ujungnya wani mahinakan orang yang pamalas beribadah, mahinakan orang yang pangulir beribadah. Nah, asal mulanya gara-gara mengandalkan ibadah. Nah, padahal ujar Allah Ta'ala, ibadah nyawa kada sanggup memasukkan nyawa ke dalam surga. Tetapi yang memasukkan nyawa ke dalam surga adalah rahmatku. Rahmat itu apa? Kasih sayangku. Bahasa Banjar, maras kasihanku. Karena aku maras lawan nyawa, kasihan lawan nyawa, masukkan ke dalam surga. Nah, rahmat Allah bukan ibadah yang kita gawi. Amun kaya itu ya, kada usaha ibadah. Nah, ini yang salah paham. Garis miring, gagal paham.
Kita mengetahui Allah bersifat jais, pertama supaya kita takutan lawan Tuhan itu tetap ada di hati walaupun kita beribadah, yang disebut membesarkan Allah. Yang kedua, supaya kita jangan berpegang lawan syariat, sebab bila berpegang syariat syirik barannya. Supaya jangan syirik, maka kita hanya mengharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ibadah kita ini makhluk, bila makhluk la tu'asir. Nah, benarnya membujurkan etikat. Nah, yang kedua, supaya kita beribadah, yang ketiga hikmahnya. Hikmah kita mengenal Allah bersifat jais nih. Yang ketiga, supaya kita beribadah niatnya semata-mata lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Kadakawa orang bujur-bujur beribadah semata-mata lillahi ta'ala, kalau inya kada pinandu Allah bersifat jais. Pasti ada ujar guru Sopul Bari, pikuli sifatin, ada hududun nafsi di ibadah situ. Arti hududun nafsi itu nafsu minta jatah di dalam ibadah kita. Arti minta jatah itu banyak tujuan nafsu ini itu segala macam di dalam waktu kita beribadah. Tapi kadang kita sudah paham ibadah kita kadang memberi bakas juga, nafsu gagal bakal hendak banyak. Asalnya je nafsu aku hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hadang hulu je kita. Ibadahku ini nafsu wae kada kawajua menghasilkan. Yang bujurnya tadi rahmat Allah. Nah, lalu gagal lain nafsu ini bakal hendak ini, bakal hendak itu. Lalu niat kita beribadah itu bersih, kada ada tujuan apapun melainkan semata-mata disuruh oleh Allah. Nah, itulah tujuan hikmah kenapa kita disuruh wajib mengenal bahwa Allah bersifat yang ke-21 jais. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Maka orang yang mengenal bahwa Allah bersifat jais lah berhasil sudah, paham sudah bahwa Allah bersifat jais. Arti paham ini mengerti. Arti mengerti, paham sudah bahwa Allah bersifat jais, ketahuan di hatinya. Kalau kita menilai masing-masing, bila di hati kita sudah ada taslim kepada Allah urusan dunia, berarti kita sudah bujur-bujur paham jaisnya Allah. Nah, pagarang taslim itu aja. Wah, ini ada di gerobak tulisnya taslim. Gerobak taslim. Arti taslim itu urusan dunia kita nih murni hasilnya tadi kita serahkan kepada Allah. Maksud menyerahkan, kita maumpati pilihan Tuhan dalam urusan dunia kita. Hasilnya nih nah, kita maumpati apa ujar Allah. Itu disebut taslim narannya. Urusan dunia kita hasilnya lain prosesnya kita jalankan. Syariatnya kita jalankan. Menjalankan syariat, menjalankan proses itu disuruh Allah. Bila kita kadang menggawi berdosa. Minum obat proses. Begawi membuka toko proses. Belajar proses. Hasilnya hasilnya tasarruf bian Tuhan. Nah, makin kita sempurna, bagus, beadab menggawi proses, makin banyak Allah mengupah pahala. Makin bujur niatnya, tata caranya bagus, adabnya bagus, kita menggawi proses, makin banyak Allah memberi pahala kena kita di akhirat. Nah hasilnya itu kita taslim. Arti taslim apa ujar pian ya Tuhan? Yang kata apa ya tasarruf pian ya. Pian pang Tuhan. Pian pang berkuasa. Pian pang bersifat iradat, menangis sekalinya. Nah, kenapa menangis? Kenapa menangis? Karena sudah bertahun-tahun kada kabul hajatnya. Kada kabul hajatnya. Lalu menangis. Nah, menangis ini antara nih bisa menangis memang paham Allah bersifat jais, bisa menangis gagal paham. Bukti gagal paham putus asa. Nah, luput mangka ini. Kada boleh kita putus asa. Nah, maka menyikapi perbuatan Allah selain kita taslim, wajiblah kita bersangka baik lawan Tuhan. Apa itu sangka baik lawan Tuhan dan apa hukumnya? Hukum sangka baik lawan Allah wajib. Bila kita bersangka jahat, haram, berdosa. Berobat kemana-mana kada sembuh-sembuh, wajib sangka baik. Kayak apa cara bersangka baik lawan Tuhan? Nah, jar kita kada ada kehendak pian Tuhan kepada ulun ini melainkan satu aja,
pian bakal hendak baik lawan ulun. Nah itu mayuridu bika ila khaira. Allah tidak ada menghendaki kepada engkau melainkan hanya satu kehendak, yaitu kehendak kebaikan. Nah, jadi kita wajib bersangka baik. Berdagang kada payu-payu, jar kita nih Tuhan ini menghendaki aku kebaikan. Ada tuh kebaikannya, pasti tuh kebaikannya ada. Banyak kebaikannya ada, cakanya kita paham tuh. Di antaranya, wah ini kita bersifat sabar sudah. Bahari kada ada bersifat sabar. Wah ini kita ada bersifat sabar. Nah sabar ini pahalanya ganal benar. Cakanya kita dulu payu, harus berdagang payu, harus kada ada kita bisa sifat sabar. Nah, wah ini dapat pahala sabar, barakat dagangan kada payu-payu. Nah contoh misalnya ya, kalau contoh aja pang itu. Ada sudah bersifat, ada pahala sabar tuh ada. Maka ujar Nabi, orang yang bujur sabarnya masuk surga tuh tasarahinya pintunya mana hendak. Hah? Jadi pian coba ya ke delapannya pintu surga tuh masuk kilok mbak keluar pulang pian. Nah masuk kilok mbak keluar pulang. Kenapa? Ini pahala sabar asal diterima Tuhan. Nah ada pulang syarat-syarat diterima setelah sabar. Nah banyak pulang pembahasannya itu. Makanya kita kadang kawan untuk ilmu itu satu mat. Ujar Sayyidina Ali lawas. Sabar pian bertahun-tahun. Sabar. Benar-benar pahalanya nih bisa gagal pahala sabar deh. Bila kita riya di dalam bersabar. Nah, bisa riya. Setahun sudah sabar, datang kawan pian bertamu, lupin berucap, aku ini setahun sudah bersabar aja. Nah, riya tuh mengisahkan ibadah. Sabar tuh ibadah kada? Jangan dikisahkan ke orang. Iya mulai lakukan setahun sudah bersabar aja. Nah itu riya sudah. Hilanglah pahala sabar yang setahun tadi. Nah sia-sia kada. Gara-gara apa? Jahil. Nah makanya kita ini ujar guru Songbol Bahari, karena kita ini jahil. Nah caranya banyak-banyak minta ampun. Satu. Yang kedua, menuntut ilmu yang berdoain jangan beampihan. Kenapa garang untuk ilmu perdoaan itu jangan beampihan? Pengakuan atas kejahilan kita. Orang yang mengaku bungul diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tapi mengaku bungulnya dengan cara hal. Arti hal itu gawian. Bagaimana cara kita mengaku bungul secara hal? Menuntut ilmu terus. Tajadwal, menuntut ilmu itu tajadwal. Tapi ilmu yang fardu ain. Sifat 20, fikih, tasawuf. Ilmu kuntau kada usah. Sudah 70 umur berapa belajar ilmu kuntau? Ilmu nahwu kada usah juga. Umur 70 tahun terkenal apa juga? Ilmu nahwu. Karena dia kubur kada ditakuni juga isim tapi il aja. Kada ditakuni isim il. Yang ditakuni marabbuka, yang lah. Nah. Jadi sabar itu ibadah, syukur ibadah, qanaah ibadah, sembunyikan ibadahmu, jangan dikisahkan. Ya kayak itu jentuh kita karena jahil tadi. Nah maka apabila kita mau menuntut ilmu terus menerus tajadwal, yang berdoain ilmunya sama artinya kita lawan Tuhan mengaku bungul. Nah orang yang mengaku bungul dimaklumi oleh Allah bila salah, karena sudah berdahulu mengaku salah. Ya Allah, ulun banyak salah, ulun bukti nyawa banyak salah, napa? Ulun menuntut ilmu terus Tuhan ini. Nah, maka dosa kita diampuni bila salah. Makanya bukan hanya dosa kita, dosa abah mama kita dikubur pun diampuni gara-gara kita menuntut ilmu yang fardu ain ini. Nah, inilah amun yang mengaku bungol di montong aja. Aku ini bungol Tuhan nih. Ya, aku ini bungol Tuhan aja. Bila masuk ke rumah, aku ini bungol. Masuk ke kamar mandi, aku ini bungol aja. Ini orang gila. Ada yang kayak itu mengaku bungol padahal naranya bukan pada montong. Nah, jangan yang aku ini bungol, menuntut ilmu kada juga. Lain kada kayak itu maksudnya. Nah, mengaku bungol maksudnya adalah menuntut ilmu batatarusan dan niat sampai ke mati kita menuntut ilmu. Ini wasiat guru kita. Menuntut ilmu sampai ke mati. Kenapa aja? Karena iman kita ini naik turun. Kada pernah aman iman kita ini kecuali kita sudah yaqdah kepada Rasulullah. Selama kita belum yaqdatan dengan Rasulullah, iman kita ini naik turun. Nah, arti naik turun itu ndahanu cangka, ndahanu pangulir beribadah, ndahanu pina sabar benar, ndahanu pina mamusang,
Dahanu pina penyukuran, dahanu pina penyerikan, dahanu pina pemurah, dahanu pina pemalar. Itu iman, itu narnya iman yang mengeluar aja kita. Lain iman sah, lain lagi ini iman. Nah maka itu supaya iman kita tetap standar, apa caranya? Menuntut ilmu yang fardu ain. Nah ilmu fardu ini yang menstandarisasi iman kita ini. Nah tetap stabil kita iman karena ada ilmu tadi menstabilkan. Sebab Nabi sudah memadahi iman itu bernaik berturun. Nah itu sambungannya pulang. Nah jadilah taslim tadi. Nah pulang sedikit dulu. Nah jam berapa garang? Belum lagi, sudah siang harinya. Ini anunya pamungkasnya, nah taslim ini. Nah jadi cirinya orang sudah paham dan mengenal Allah bersifat jaiz, di hatinya taslim sudah urusan dunia. Nah jadi kita periksa masing-masing hati kita, ada kan sudah taslim. Tulis taslim di kertas, tikep di dada. Taslim. Nah urusan dunia. Tapi ingat, jangan sampai mempengaruhi urusan syariat. Jangan sampai gara-gara kita taslim kepada Allah, berserah kepada Allah, syariat pindah mengulir, berdosa. Syariat yang kita laksanakan dinilai oleh Allah. Makin bagus, makin baik adab-adabnya, makin banyak pahalanya. Nah, lalu kenapa kita menggawi urusan syariat di dunia ini? Lillahi ta'ala, semata-mata karena penilaian Allah, Bang. Allah pang menilai, makanya tetap ulun menggawi. Allah pang menilai, makanya ulun tetap melaksanakan. Nah, jadi semata-mata dirubah sudah lillahi ta'ala, artinya dulu kan karena Allah, lalu kita rubah karena penilaian Allah. Nah, itu maksud lillahi ta'ala. Allahu Akbar, karena penilaian Allah ulun sembahyang. Nawaitu, karena penilaian Allah ulun sembahyang. Nah dirubah kata-katanya sudah supaya lebih mudah memaham. Jangan kadus lagi karena Allah Ta'ala, tentang kali sedikit memaham. Karena penilaian Allah Ta'ala aku beribadah. Karena penilaian Allah Ta'ala aku berusaha. Karena penilaian Allah Ta'ala aku tetap minum obat. Yang wayah garing nih. Nah itu yang disebut taslim. Hasilnya pang tasarah pian Tuhan nih. Tasarah pian. Nah ini untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat bang, nah kita disuruh meminta ud'uni astajib lakum. Ud'uni perintah. Ud'uni perintah. Berarti lil hal sekarang. Bila Allah menyuruh berarti lil hal sekarang. Bil amar tuh lil hal sekarang. Wah ini nyawa berdoa. Astajib lakum. Astajib fi'il mudhari, kaina di akhirat aku kabulakan. Astajib itu fi'il mudhari, kaina di akhirat aku kabulakan. Maka kita disuruh meminta sesuatu perkara yang baik-baik yang keuntungannya untuk kita di akhirat. Nah, meminta masuk surga bighairi hisab berdahulu pada Nabi, bagus. Ayo silahkan ke situ. Nah, meminta lapas sisa kubur, bagus. Minta aja lawan Tuhan. Minta husnul khotimah, bagus. Karena Tuhan yang menyuruh, ud'uni, minta lawan aku. Nah, minta supaya masuk surga Firdaus, bagus. Minta supaya dijulungi Tuhan sabar, bagus. Karena orang sabar ujungnya masuk surga. Minta lawan Tuhan ikhlas, bagus. Karena ikhlas itu dengan ikhlas kita masuk surga. Minta lawan Tuhan taufik, keampunan, hidayah, seluruhnya tadi disuruh meminta, jangan berdiam. Minta lawan Tuhan. Karena bila kita meminta, ciri Tuhan hendak memberi. Nah, jadi di dalam kitab Muhasbatul Qulub ya, kalau bila Allah menyuruh kita meminta, hakikatnya Allah hendak memberi. Pian tuh menyuruh anak keponakan kan menyuruh datang ke rumah. Undol, cepat datang ke rumah aja pian. Napa aja si undol? Ayo cepat datang kan ada yang hendak kujulungi. Hah, ya lah. Menyuruh berarti hendak memberi. Sama Allah Ta'ala, kalau ud'uni ya Allah, pinta lawan aku, berarti Allah hendak memberi. Maka rugi kalau kita kada berdoa. Berdoa lawan Tuhan, tapi urusan-urusan yang di akhirat. Yang urusan di akhirat minta lawan Tuhan, banyak-banyak minta. Makanya lihat guru-guru kita bahari itu kalau berdoa tuh panjang-panjang pian. Nah, ada kita ini bila panjang nih, aminnya berubah jadi amon. Kepanjangan sudah. Asalnya amin, amin. Panjangnya aja, amon, nah berubah sudah. Itu kita. Ada dulu di Jawa orang wali Allah Ta'ala sekali berdoa pian sampai 2 jam, 3 jam berdoa. Makanya orang kada wani di belakang sidin maminakan. Jadi big bedahulu bogah di sidin. Masalahnya kada kawan ini panjang awas benar anunya. Orang panat. Yang di belakang panat. Nah,
Ada kayak itu orang wali asik berdoa lawan Tuhan. Nah, kenapa? Karena waktu kita berdoa kita dihukumi beribadah lawan Allah. Nah, cuma kita sudah paham loh, sudah belajar yang adab-adab berdoa itu sudah ada di wilayah tasawuf pelajaran itu. Nah, sedangkan urusan di dunia, Bang, taslim. Ya Allah, ulun kadada bisi kehendak melainkan apa ujar pian urusan dunia. Misalnya pampian kada kawa hendak taslim lang Tuhan tuh kada kawa. Urusan dunia nih, masalahnya yang sugih itu sudah jadi cita-cita mulai lagi tika. Mulai lagi balita yang kuitan melajari cita-cita mulai lagi halus sudah hendak sugih juga tuh tatap hendak sugih berdoa ngalih bener membuang hendak sugih itu. Nah, maka solusinya nang kayak ini nah. Ya Allah, ulun minta sugih. Jika sugih itu jadi kebaikan bagi ulun di akhirat. Nah, atau ya Allah ulun nak sugih, minta sugih. Wah ini juga jangan sampai esok. Misal nih, jika ulun tetap di dalam taat ibadah kepada pian. Nah, itu boleh aja. Pian garing. Hendak berucap ulun ya Allah sudah berobat kemana-mana. Hasilnya tasarah pian ngalih berucap kayak itu kedua nih. Ya Allah ulun berobat nah mau berobat larang bener yang sekali untal 5 juta obatnya. Aduh ini berucap tasarah pian hasilnya. Nah, maka caranya kayak ini solusinya. Ya Allah ulun berobat. Obatnya pak larang bener Tuhan tahu lah ulun jual tanah 7 rumah sudah. Nah, hendak yang berucap tasarah pian kedua nih. Nah, ya Allah sembuhkan ulun jika menjadi kebaikan bagi akhirat ulun. Nah, kayak itu caranya. Itu pun masih dihubungi taslim. Masih dihukumi taslim. Sugihkan ulun wahai Allah jika ulun masih dalam keadaan taat kepada pian. Ternyata kada sugih-sugih, berarti ketahuan kita nih. Ketahuan bila sugih membala. Makanya kada sugih-sugih. Ya kalau? Nah, siang dari insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.